Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam. Tempat untuk bercerita, kisah di luar nalar manusia. Apa kabar nih kalian para pejuang Shift Malam? Semoga hari-hari kalian selalu dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan banyak menceritakan tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah buat kalian nih yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya nih, asupan horor kalian juga akan tercukupi. Kali ini kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Ini adalah part 2 lanjutan dari cerita Lantai 12. Buat kalian yang belum nonton part satunya, gue saranin nih, mending kalian nonton dulu aja, biar kalian tahu tentang jalan ceritanya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, gue mau terima kasih ke kalian yang udah support channel ini. Dan supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus buat video-video horor selanjutnya, kalian cuma perlu subscribe, like, dan komen nih sebanyak-banyaknya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Udah hampir setengah jam Alfi menatap layar handphonenya nih. Tiba-tiba kedengar suara langkah kaki. Suaranya bukan samar lagi, tapi jelas banget. Asal suara langkah kaki itu berasal dari samping kanannya, tepatnya dari arah lorong. Batinnya Alfi ini bertanya-tanya, itu langkah kaki siapa ya? Dan Alfi langsung ngambil HP-nya nih dan nanya ke penjaga lain yang ada di luar. Cek monitor di depan. Iya, Vi. Kenapa? Ada di mana, Bang? Di depan, Vi. Berdua. Iya. Oke deh, Bang, kalau gitu. Kenapa emangnya, Vi? Alfi nggak ngejawab lagi dan dia langsung beralih nih ke panggilan petugas yang lain. Monitor belakang. Woi, ada apa, Vi? Posisi di mana, Bang? Di pos sama Andre. Kenapa? Oh alah, oke lah Bang, nggak apa-apa. Detak jantungnya kerasa mau berhenti. Berarti tadi itu suara langkah kaki siapa? Terpaksa Alfi harus ngeliat sendiri nih. Takutnya ada maling yang menyusup. Dia udah bawa senter, HT, dan gak lupa nih, pentungan juga udah dia siapin. Dan pelan-pelan Alfi ini berjalan ke arah lorong. Suara langkah kaki itu semakin ngedeket. Dan Alfi ini langsung jongkok nih, sambil ngumpet di balik tembok. Suara itu makin deket. Dan makin deket. Sekarang tepat hampir di sebelahnya. Terus pas Alfi noleh, ternyata kosong. Dia ngerasa tuh gak percaya banget. Rasanya tuh kayak orang bodoh yang lagi berhalusinasi. Padahal suara langkah kaki itu tuh jelas banget. Dan Alfi masih bingung nih. Ada apa sebenarnya sama kantor itu? Masih di posisi jongkok, dengkulnya tuh kerasa lemes banget. Buat berdiri aja dia gak kuat. Dan belum selesai sama kejadian itu, tiba-tiba nih kedengar suara pintu lift yang terbuka. Alfi langsung balik lagi ke tempat jaga. Tatapan matanya nih mengarah ke pintu lift yang kebuka itu. Dan gak lama pintu lift pun tertutup. Alfi merhatiin nomor lantainya lagi. Dan lift itu pun
terus naik dari lantai per lantai. Dan entah kenapa, feelingnya pasti lift itu berhenti di lantai 12. 10, 11, 12. Bener aja. Lift itu berhenti tepat di lantai 12. Tapi di situ Alfi masih ingat ucapan Pak Alwi yang menganggap kalau sistem lift itu mungkin lagi error. Dan Alfi ngambil HT-nya nih dan bermaksud hati mau ngobrol dengan petugas yang lain. Cek monitor. Halo? Loh, kenapa nggak ada yang jawab ya? Alfi ini merhatiin HT-nya. Lagi-lagi dia dibuat kaget karena channel untuk Alfi komunikasi dengan yang lain itu berubah. Awalnya di channel 1 dan pas dia lihat malah ada di channel 2. Padahal Alfi ini gak pernah ganti sama sekali. Dalam hatinya Alfi ini ngomong, aduh ini apa sih? Ya elah, ribet banget lu pada, sialan. Dia pun ngubah lagi nih ke channel awal dan niat mau ngobrol pun langsung hilang karena dia udah keburu kesel. Kedengar suara alarm jam tangannya dan Alfi emang sengaja masang alarm di jam tangan sebagai pengingat nih untuk mengecek setiap lantai di gedung itu. Sebenarnya rasanya tuh males banget, tapi mau gimana pun itu udah jadi tugas yang harus dia jalanin. Dan dia pun bangkit nih dan menuju depan lift dan langsung memencet tombolnya. Pas diperhatiin, nomor di atas lift itu lagi turun ke bawah. Kali ini beda gak kayak kemarin pas Alfi sama Pak Alwi. Liftnya itu langsung berhenti tepat di lantai di mana Alfi berdiri. Aneh, kemarin itu liftnya ke basement dulu. Tapi kenapa sekarang langsung ke lantai ini ya? Bodo amat deh. Alfi pun masuk. Lantai per lantai dia cek semua. Dia masukin nih ke setiap ruangan. Takutnya ada barang yang tertinggal. Saat di lantai 7, Alfi ini dikerjain lagi nih sama makhluk-makhluk itu. Di salah satu ruangan ada suatu bunyi yang menurutnya itu aneh. Yaitu bunyi sebuah keyboard komputer. Iya, kayak ada yang lagi ngetik. Oh ya, jadi kalau ada karyawan yang mau lembur sampai malam itu, harus lapor dulu sama petugas yang jaga malam. Tapi malam itu nggak ada laporan sama sekali. Terus siapa yang ngetik? Perasaan Alfi saat itu udah nggak karuan. Bulu kuduknya tuh merinding semua. Siapa yang nggak ngeri dengar suara ketikan malam-malam di ruangan yang nggak ada orangnya? Mana keadaannya tuh gelap banget, lampunya mati. Dan Alfi ini coba meremin matanya dan coba beraniin diri buat lihat ke dalam. Perlahan dia ngeliat nih dari balik tembok. Dan setelah matanya bisa ngeliat ke arah dalam, ya lagi-lagi kosong. Alfi senterlah ke arah sumber suara itu dan benar-benar kosong. Sial banget pikirnya Alfi. Ada aja tuh yang ngisengin dia. Abis itu kedengar suara pintu lift yang kebuka. Alfi langsung berlari ke arah lift tersebut. Gak mungkin nih kalau lift kebuka kalau gak ada orang yang mencet tombolnya. Takutnya itu tuh maling yang mau kabur karena sadar dengan kedatangan Alfi. Dan saat sampai di depan pintu lift, ternyata kosong. Seketika nih Alfi itu jadi lemes banget lah. Dan nafasnya tuh masih tersengal-sengal. Alfi ngerasa kayak lagi dikerjain sama mereka. Dan setelah mengambil nafas panjang, Alfi ini lanjut masuk ke dalam lift dan ngelanjutin ke lantai atas. Lantai 8 sampai 11 aman, gak ada gangguan sama sekali. Dan selanjutnya adalah lantai 12. Lantai yang dia selalu ngerasa hawanya tuh gak enak.
dan lantai yang menurutnya ada sesuatu. Perlahan lift yang Alfi naikin nih menuju lantai 12. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dan gak lama, pintu lift pun kebuka. Alfi langsung ngerasa nih, hawanya tuh panas banget. Baru satu langkah kakinya keluar dari lift, langsung disambut oleh mereka. Ada suara dari arah kanan nih, yaitu suara dari kamar mandi. Dan Alfi langsung noleh. Suara itu tuh kayak keran air yang menyala. Alfi sebenarnya ngerasa takut, tapi rasa takut itu kalah sama rasa penasarannya dia. Entah kenapa nih, badannya itu kayak ada yang menarik ke arah kamar mandi itu. Langkahnya terhenti, yang mana di sebelah kiri adalah toilet laki-laki dan sebelah kanan adalah toilet wanita. Suara air itu berasal dari sebelah kanan nih, yaitu toilet wanita. Dan sambil agak nunduk nih, Alfi ngedeketin kupingnya ke pintu untuk mastiin ada orang atau enggak. Ternyata cuma suara air keran aja. Dan Alfi perlahan ngebuka pintunya nih sambil mengintip ke arah dalam. Takutnya beneran ada orang. Dan sesuai tebakannya, ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Dan Alfi terus memeriksa nih ke setiap pintunya. Dia dorong tuh satu persatu. Dan ya semuanya kosong. Keran itu tuh emang beneran nyala. Posisinya ada di paling pojok. Dan terus akhirnya Alfi matiin keran itu. Dia menatap ke seluruh ruangan kamar mandi. Karena masih bingung nih, gimana caranya keran itu bisa hidup sendiri. Dan setelah mastiin gak ada siapa-siapa di kamar mandi, Alfi langsung keluar. Bawaannya tuh udah merinding banget di kamar mandi itu. Ruangan di lantai 12 itu pun diceklah satu persatu nih. Alfi inget waktu itu ada komputer yang layar monitornya itu tuh berkedip-kedip kayak rusak. Dan dia penasaran apa layar itu masih kayak gitu apa enggak. Dan dia jalanlah ke ruangan itu. Dan bener aja, layarnya masih sama kayak kemarin yang dia lihat. Dan Alfi akhirnya ngampirin monitor itu. Dia agak risih sebenarnya nih, lihat layar yang berkedip itu. Pikirnya kenapa karyawan yang duduk di situ nggak matiin monitornya aja pas pulang kerja. Dan sambil jalan ke arah meja itu, tatapan matanya nih nggak lepas dari layar tersebut. Dan pas udah di depan layar itu, Alfi ini diam sejenak lah. Kalau diteliti, kedipan layarnya itu tuh nggak kayak monitor yang rusak. Alfi coba nundukin kepalanya ke arah bawah meja buat nyari kabel power colokannya. Kalian tahu, ternyata kabel colokannya itu tuh udah kecabut. Karena masih nggak percaya, Alfi coba mastiin lagi nih dengan menarik kabel tersebut sampai ke ujungnya. Dan ternyata emang bener, itu adalah kabel layar monitor tersebut. Dan terus Alfi ini ngambil HT di kantong celananya. Monitor, Bang Anto. Iya monitor Vi, ada apa? Ini bang, gua lagi ada di lantai 12. Ada satu layar monitor yang nyala berkedip gitu. Tapi kok nggak kecolok ya bang? Vi, turun sekarang ya. Kenapa emangnya bang? Lu dengerin gua, turun sekarang. Tapi bang, ini masih nyala. Lu jangan batu, turun sekarang. Ngedenger bentakan dari Bang Anto kayak gitu, dan Alfi ini langsung diem. Di sisi lain Alfi ngerasa ada yang disembunyiin sama mereka semua nih dari Alfi. Akhirnya terpaksa Alfi nurutin dan dia langsung jalan keluar ruangan tersebut. Sesaat Alfi ini berhenti di pintu dan menoleh ke arah layar monitor itu lagi. Dalam hatinya tuh Alfi harus tahu sebenarnya apa penyebabnya. Setelah mastiin gak ada apa-apa lagi, dia ngarahin senter ke arah kiri, ke arah lift, dan ke arah kanan yang mana itu arah ujung lorong.
yang ada sebuah pintu untuk tangga darurat. Dan pas senternya mengarah ke kanan, pandangan Alfi ini nih terfokus ke suatu objek. Bukan objek deh. Itu tuh melainkan sebuah sosok. Bentuknya itu kayak manusia yang lagi mengintip dari balik tembok pintu darurat. Dengan seksama nih, Alfi merhatiin dia. Sosok itu cuma kelihatan setengah badan aja nih. Dan rambutnya itu menjulai panjang sampai ke lantai. Dan terus Alfi ngarahin cahaya senter itu ke wajah sosok tersebut. Di situ Alfi ngeliat sepasang mata yang berwarna merah seakan menyala. Dan tanpa pikir panjang, Alfi ini langsung lari tuh menuju lift. Dengan keadaan panik, Alfi terus memencet-mencet tuh tombol liftnya. Dan untung pintunya langsung kebuka. Dan dia langsung menuju ke lantai dasar. Tubuhnya Alfi ini serasa menggigil lah. Keringetan dan nafasnya itu udah gak karu-karuan lah. Saat masih di dalam lift, dia ngerasa dikejar sama sosok itu. Alfi ngeliat ke arah nomor lantai yang berada di bagian atas lift. Berharap sesegera mungkin nih sampai di lantai dasar. Dan akhirnya lift pun berhenti dan pintu terbuka. Alfi ngeliat nih ke arah tombol yang dia pilih. Cuma lantai dasar aja yang menyala. Terus kenapa berhentinya di lantai 11? Ternyata lift itu malah turun ke lantai 11, bukan ke lantai dasar. Dan Alfi ini makin panik. Dia terus mencet tombol untuk menutup pintunya lebih cepat lagi. Dan syukurnya lift pun kembali turun. Lagi, lift pun berhenti dan pintu kebuka. Ternyata lift berhenti di lantai 10. Alfi terus mencet tombol untuk menutup pintunya lagi nih. Begitu seterusnya, sampai akhirnya ada satu lantai yang desainnya itu beda sama lantai lainnya, yaitu lantai 6. Yang mana kalau keluar lift, kita bakal langsung ngeliat ruangan yang cukup besar dan ada satu bangku di tengahnya. Di lantai itulah Alfi kembali terpaku. Pintu itu mulai terbuka. Entah kenapa nih, Alfi gak langsung mencet tombol menutup pintunya. Dan pandangannya langsung mengarah ke depan, yaitu ke arah bangku. Di bangku itu kelihatan kayak ada yang lagi duduk. Dan saat Alfi senter ke arah bangku itu, kedengar suara tangisan dari sosok itu. Wajah sosok itu tertutup sama rambut. Dan dengan bodohnya, Alfi malah memanggil sosok itu. "Mbak." Bukan jawaban yang Alfi dengar, tapi kepala dari sosok itu terjatuh ke lantai. Dan Alfi teriak sekenceng-kencengnya dan secepat mungkin mencet tombol menutup pintu lift. Badannya Alfi ini udah lemes banget, basah sama keringet, dan Alfi sampai nangis di situ saking takutnya. Singkat cerita, setiap lantai pintu lift masih terus kebuka sendiri di tiap-tiap lantai. Dan saat itu juga nih, secepat mungkin Alfi memencet tombol penutupnya. Yang ada di pikirannya cuma cepet-cepet untuk turun ke bawah. Dia tuh udah gak kepikiran sama sekali buat minta bantuan ke teman-teman petugas yang lainnya. Alfi cuma bisa bersandar nih di pojokan lift, di dekat tombol lift. Dia masih terus nangis tuh saking takutnya. Dan akhirnya sampailah dia di lantai dasar. Dan Alfi langsung lari nih ke pos depan tempat Bang Anto jaga. Dan pas sampai di sana, Bang Anto ini keheranan nih melihat Alfi yang nangis kayak anak kecil. Dan Bang Anto nanya ke Alfi, sebenarnya ada apa? Alfi gak ngejawab. Dia masih nangis aja nih sambil ngumpet di bawah meja. Alfi, lu kenapa? Tolong gua, Bang. Iya, lu kenapa? Jawab, Vi. Setan, Bang.
Bang Anto ini langsung kediem. Kayaknya dia paham apa yang Alfi lihat. Dan dia langsung bilang ke Alfi buat nganter dia pulang ke rumah. Dan langsung pakai jaketnya dan menuju ke parkiran motor. Alfi cuma bisa nurut. Badannya tuh pokoknya udah bener-bener lemes banget. Sepanjang perjalanan pulang, Alfi ini cuma nyender ke badannya Bang Anto. Dan masih terus nangis. Bang Anto nyuruh Alfi buat baca-baca doa lah. Dan dia juga bilang kenapa masih batuk. Padahal udah disuruh turun tadi. Dan ngejauh dari monitor komputer itu. Dan Alfi gak ngejawab. Tatapan matanya tuh kosong banget. Akhirnya sampailah di rumahnya Alfi. Saat itu udah jam setengah 12 malam. Bang Anto ini langsung mengetuk pintu rumahnya Alfi. Pas emaknya Alfi ngebukain pintu nih, beliau ini panik ngelihat anaknya nangis. Ya ampun Tong, lu ngapa datang-datang mewah begini? Besok aja mak ditanyainnya ya. Biar Alfi istirahat dulu. Oh iya deh, makasih ya bang udah nganter Alfi ke sini. Iya mak, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Bang Anto langsung balik ke kantor. Sementara itu Alfi masih sedikit menangis dan tatapannya kosong. Alfi cuma bisa bengong nih di atas kasur. Dia coba maksain memejamkan matanya. Tapi bayangan sosok Alfi lihat tadi itu masih terus kebayang-bayang. Kayaknya emaknya Alfi ini mulai sadar sama apa yang anaknya alami. Dan beliau menyuruh Alfi buat ngikutin baca doa-doa yang beliau baca. Alfi cuma ngeliatin wajah emaknya aja nih yang panik. Tuh kayak mau nangis juga ngeliat Alfi. Dan gak lama Alfi pun bisa tidur. Saat ngebuka mata dan melihat ke arah jam dinding, ternyata udah jam 11 siang. Dan Alfi coba bangkit nih, tapi badannya tuh kerasa berat banget. Dan gak cuma itu aja, seluruh badannya itu juga kerasa sakit, kayak habis dipukulin. Dan saat Alfi mau keluar dari kamar, ternyata udah ada Pak Aldo dan Pak Alwi di ruang tamu lagi ngobrol sama emaknya Alfi. Dan Alfi langsung ikut duduk nih di samping emaknya. Vi, Iya Pak. badan lo gimana Vi? Udah enakan? Pada sakit semua badan saya Pak. Ini sang saya. Maksudnya Pak? Saya pikir kamu udah siap Vi. Makanya saya pilih kamu untuk ikut jaga malam. Emangnya kenapa ya Pak? Saya ngerasa kesannya tuh kayak orang-orang terpilih aja yang harus jaga malam. Iya betul. Saya pikir kamu tipikal orang yang berani. Ternyata saya salah. Emang ada apa sih Pak sebenarnya dengan kantor kita? Panjang ceritanya. Saya akan ceritakan intinya aja ya. Iya Pak. Intinya gini Vi. Dulu ada karyawan kantor yang bunuh diri lompat dari lantai paling atas. Saat kejadian itu malam hari. Entah gimana caranya, dia bisa ada di atas sana. Itulah kenapa mulai saat itu ada yang jaga di dalam kantor Vi. Tapi saya lihat kepalanya jatuh Pak ke lantai. Iya, pas bunuh diri pun begitu Vi. Kepalanya terpisah. Sebentar Pak, kok bisa kepisah gitu? Entahlah, saat kejadian saya udah pulang. Saya juga nggak tahu. Waktu itu saya lagi jaga di depan. Dia itu lompatnya di samping. Mungkin tahu kalau ada yang jaga di belakang sama di depan, Vi. Kamu ngeliat di lantai 12 kan, Vi? Iya Pak. Itu lantai di mana dia dulu kerjanya. Dan kamu pasti tahu ada komputer yang kedap-kedip layarnya kan? Nah iya Pak, saya ngecek itu. Vi, kan saya udah bilang waktu itu, biarin aja. Kalau dilarang itu pasti ada alasannya. Lu tuh sama kayak anaknya sebelum lu nih. Iya, sebelum kamu ada juga, tapi ya sama.
kayak kamu, Daniel. Sekarang udah jelas siapa sosok sebenarnya yang Alfi lihat itu. Kalian inget gak di awal cerita tentang sikap aneh salah satu penjaga yang bernama Mas Adam? Jadi, tersiar kabar kalau penyebab karyawan wanita itu bunuh diri karena masalah percintaan dengan Mas Adam. Mas Adam ini selalu nolak kalau dapat bagian jaga di dalam gedung. Dia maunya tuh selalu di depan atau enggak di belakang gedung. Entahlah apa alasannya. Kita semua cuma berpegang sama gosip aja yang belum tentu benar atau enggak. Tapi dilihat dari sikapnya itu, ya mungkin aja sih. Masalah itu juga terus ditutupin nih, rapat-rapat sama Pak Aldo dan penjaga malam lainnya. Mereka nggak mau karyawan-karyawan di kantornya ketakutan kalau sampai tahu cerita itu. Dan terus Pak Aldo nanya nih ke Alfi, apa dia masih mau lanjut kerja atau enggak. Alfi sempat berpikir dulu, tapi karena butuh biaya, akhirnya Alfi memutuskan untuk terus melanjutin kerja di sana. Itulah cerita dari lantai 12. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Apa kalian pernah ngalamin kejadian horor di tempat kerja kalian? Tulis di komen ya. Buat teman-teman yang mau baca versi tulisannya dari cerita ini, kalian bisa langsung ke link yang gue taruh di deskripsi ya. Oh ya, buat kalian yang punya cerita-cerita horor, yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali Shift 2 Malam upload video terbaru. Gua rasa sekian dulu nih dari segmen baper kali ini. Ambil hal positifnya aja dari cerita ini dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.